Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Kali ini, saya akan merangkum sebuah film komedi yang berjudul The Pink Panther yang dirilis pada tahun 2006. Sebuah film yang menceritakan tentang seorang polisi ceroboh yang diangkat menjadi inspektur polisi untuk menyelesaikan kasus pembunuhan dan pencurian berlian yang diberi nama Pink Panther. Baca. Film diawali dengan memperlihatkan seorang kepala inspektur polisi nasional bernama Dreyfus. Dreyfus bercerita di saat dirinya berada di sebuah pertandingan semifinal Piala Dunia antara Prancis dan Cina. Dreyfus di sana atas undangan sebagai ketua inspektur polisi nasional dan juga sebagai calon penerima medali kehormatan untuk ketujuh kalinya. Ya, walaupun tidak pernah menang. I have never won. Saat itu, pertandingan dimenangkan oleh Prancis, sehingga kebahagiaan pun dirasakan oleh seluruh warga Prancis, pemain, serta pelatih Prancis yang bernama Gluan. It was quite the symbol of pride. On it, the Pink Panther diamond. Terlihat Gluan mendatangi kekasihnya bernama Sania. Namun, tidak lama kebahagiaan berlangsung, tiba-tiba Gluan jatuh tak sadarkan diri dan dinyatakan tewas. Collapsed. Dead. Serta cincin berlian Pink Panther yang ada di jari Gluan hilang. Gluan diperkirakan tewas akibat dari sumpit beracun. Kasus pembunuhan Gluan mendapat sorotan yang luar biasa dari media Prancis. Dreyfus pun merasakan suatu peluang kemenangannya, di mana Dreyfus berencana untuk menempatkan seorang polisi ceroboh yang tidak mempunyai kemampuan untuk menangani kasus pembunuhan Gluan. Sehingga penyelidikan nantinya akan berjalan lambat dan tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Di saat media Prancis menyoroti penyelidikan dari polisi tersebut, Dreyfus akan mengumpulkan semua polisi terbaik di Prancis untuk mengungkap kasus ini, sekaligus mendapatkan kembali berlian Pink Panther yang hilang. Dan di akhir cerita, Dreyfus akan memenangkan medali kehormatan yang selama ini dinantinya. Dreyfus pun sudah mendapatkan nama seorang polisi yang dia anggap tepat. Polisi yang saat ini bertugas di luar Paris. Polisi yang tidak pernah memenuhi syarat untuk menaikkan pangkat. Dan polisi yang tidak pernah terlintas dari Dreyfus untuk menggunakan jasanya. Dialah Jacques Clouseau. Clouseau pun datang ke kantor memenuhi panggilan Dreyfus. Saat masuk, Clouseau bertemu dengan seorang wanita bernama Nicole. Nicole nantinya akan menjadi sekretaris Clouseau. Saat itu, Nicole sedang memasang foto Inspektur Dreyfus. Kemudian meminta tolong Clouseau untuk menurunkannya. Yes, that's a good. I can't see it, I think. He'll be right with you. The inspector will see you now. Clouseau pun akhirnya bertemu dengan Dreyfus. Officer Jacques Clouseau, gendarme, third class. Dreyfus beralasan memanggil Clouseau ke kantornya untuk mengangkat Clouseau menjadi inspektur dengan pangkat tertinggi di Prancis. Hal ini karena Dreyfus selama ini melihat bakat yang dimiliki Clouseau. Dan kasus pertama yang harus diselesaikan adalah kasus pembunuhan Gluan serta pencurian berlian Pink Panther. Yes. There's a press conference. Selanjutnya, Dreyfus memperkenalkan Clouseau kepada media dan warga Prancis. Kemudian, Clouseau dengan penjelasannya yang sebenarnya tidak jelas, memastikan bahwa dia akan menangkap pembunuh Gluan. Hal itu pun disambut tepuk tangan dari awak media. Nicole mengucapkan selamat datang pada Clouseau di kantor barunya, dengan tingkah detektif dari Clouseau yang malah menyebabkan beberapa kekacauan. You should probably start by looking at these files. Tidak lama, datang seorang detektif tingkat 2 bernama Ponton yang ditugaskan Dreyfus untuk mengawasi Clouseau selama penyelidikannya. Ponton kemudian memperkenalkan dirinya.
Ponton mengatakan bahwa seluruh keluarganya merupakan polisi sejak lebih dari 200 tahun yang lalu. Di tempat lain, Dreyfus menjelaskan pada para polisi yang telah dipilih untuk membantu penyelidikannya. Dreyfus menjelaskan bahwa racun yang membunuh Gluan berasal dari Cina, dan dia memerintahkan anak buahnya untuk segera pergi ke Cina untuk mencari informasi. Nicole menanyakan apakah Clouseau masih perlu bantuannya. Namun, Clouseau mengatakan bahwa sudah tengah malam dan dia tidak ingin orang lain menduga hal-hal yang tidak baik kepada mereka. Well, let's seal it with a kiss, and I'll get back to work. Besok harinya, Clouseau menasihati Ponton untuk terus bersiap terhadap serangan-serangan yang tidak terduga. Namun, Good one. Thank you. kemudian Sania yang masih melakukan rekaman di dalam studio tiba-tiba kacau dengan kedatangan Clouseau. Clouseau kemudian kembali melakukan hal konyol dengan berpura-pura memeriksa ruangan kedap suara tempat Sania rekaman. Yang sebenarnya, Clouseau mengatakan bahwa ada saksi yang melihat Sania bertengkar dengan Gluan sebelum terjadi pembunuhan itu. Namun, Sania mengatakan saat itu dia marah karena melihat Gluan dengan wanita lain setelah Gluan mengatakan cinta kepadanya. Dia memang membenci Gluan, namun tidak membunuhnya. Sania mengatakan ada orang lain yang juga membenci Gluan. Dia adalah Bizou, bintang sepak bola Prancis. Bizou merupakan kekasih Sania sebelum menjadi kekasih Gluan. Di tempat latihan bola, seorang wanita di sana mengatakan pada Clouseau bahwa Clouseau tidak dapat bertemu dengan Bizou. Namun, dia dapat mempertemukan dengan pelatih pengganti di sana setelah kematian Gluan bernama Venker. Clouseau kemudian bertanya apakah benar Bizou membenci Gluan. Namun, Venker mengatakan banyak orang yang membenci Gluan, termasuk dirinya yang selama 6 tahun selalu dimaki oleh Gluan. Namun bukan berarti dia membunuhnya. Tidak lama, terdengar suara langkah kaki. Clouseau awalnya menebak langkah kaki itu merupakan seorang wanita muda berhak tinggi dengan memakai parfum Chanel. Yang datang adalah seorang pria yang merupakan salah satu pelatih di sana bernama Yuri. Yuri berasal dari Rusia. Gluan merekrut dirinya dari militer Rusia. Clouseau yang merasa curiga meminta Yuri untuk tetap di Prancis selama penyelidikannya. Do not leave Europe. Di kantor polisi, Clouseau menginterogasi Bizou, They are known as Bizou. bintang sepak bola Prancis. Clouseau memainkan peran menjadi polisi baik sekaligus polisi jahat, yang seharusnya polisi baik dan polisi jahat dilakukan oleh dua orang yang berbeda. Saat Clouseau menjadi polisi baik, Bizou mau mengatakan bahwa pembunuh Gluan kemungkinan adalah rekan Gluan yang merupakan pemilik sebagian saham restoran milik Gluan bernama Larocque. Larocque sendiri mempunyai kasino yang besar. Gluan mencuri uang di restoran dan menggunakannya untuk berjudi, sehingga Larocque marah dan membunuh Gluan. Namun, saat Clouseau menjadi polisi jahat, Clouseau menunjukkan hukuman berupa setruman listrik untuk tahanan yang tidak mau bekerja sama. Dan menurut Ponton, Bizou yang paling mempunyai motif melakukan pembunuhan Gluan karena Gluan telah mengambil kekasih Bizou. Namun, menurut Clouseau, Bizou tidak membunuh Gluan. Ditambah, belum ada bukti yang mengarah ke Bizou. Perkataan Clouseau terbukti dengan terbunuhnya Bizou dalam ruang ganti di fasilitas pelatihan. Clouseau yang baru sampai ke apartemennya melihat pintu apartemennya terbuka. Clouseau menyangka bahwa ada orang yang masuk apartemennya. Saat Clouseau menceritakan penyelidikannya kepada Nicole, tiba-tiba Nicole tersedak dan Clouseau pun dengan sigap menolong Nicole. Clouseau mengatakan pada Ponton, dia merasa aneh karena Bizou terbunuh dan jatuh persis di dalam garis kapur di lantai. Clouseau pun merasa pembunuhnya merupakan orang yang sangat ahli. Clouseau kemudian mengatakan pada Ponton, dia ingin menginterogasi Larocque di tempat kasinonya. Good for you. Clouseau bertemu dengan seorang agen 006
yang juga sedang menyelidiki kasus di sana. Clouseau kemudian bertemu dengan Larocque. Clouseau mengatakan kepada Larocque bahwa dia sedang menyelidiki kasus pembunuhan Gluon, dan tentu dengan gaya dan tingkahnya yang kocak dan ceroboh. Clouseau mengatakan bahwa Larocque mendapatkan keuntungan dengan meninggalnya Gluon, karena saham Gluon di restoran dapat dimiliki sepenuhnya oleh Larocque. Namun Larocque mengatakan bahwa restoran tersebut merupakan malapetaka, karena uang yang keluar lebih banyak daripada uang yang masuk akibat ulah Gluon. Larocque masih merasa senang karena Gluon seringkali kalah taruhan di kasinonya, sehingga Gluon menjanjikan cincin berlian Pink Panther sebagai jaminan kekalahannya. Tiba-tiba handphone Clouseau berbunyi. Clouseau ditelepon oleh agen 006 yang meminta Clouseau untuk mendatanginya. Namun sebelum pergi, Clouseau kembali berulah. Good. Agen 006 mengatakan pada Clouseau bahwa ada penjahat bertopeng. Karena dirinya tidak boleh terlihat ada di sana, agen 006 meminjam mantel Clouseau dan kemudian dengan mudah melumpuhkan penjahat bertopeng tersebut. Setelah berhasil, agen 006 mengembalikan mantel Clouseau dan pergi meninggalkannya. Dengan adanya pengunjung dan media di sana, Clouseau pun dianggap sebagai pahlawan karena telah melumpuhkan penjahat bertopeng. Clouseau kemudian menginterogasi seorang wanita Cina. Namun, sepertinya Clouseau dan Ponton tidak mengerti dengan apa yang dibicarakan wanita itu. Di lain tempat, Dreyfus masuk ke ruang kerja Clouseau dan duduk di meja kerjanya. Dreyfus memeriksa dokumen-dokumen hasil penyelidikan Clouseau. Namun belum sempat membuka dokumennya, tiba-tiba Clouseau datang dan Dreyfus pun bersembunyi di balik gorden. Clouseau yang duduk di meja kerjanya merasa ada seseorang yang telah memeriksa dokumennya. Dan betul saja dia melihat seorang di balik gorden. Sehingga terjadilah kekerasan dalam ruang kerja. Now let's see who you are. Menyadari kesalahannya, Clouseau meminta maaf kepada Dreyfus, walau kembali terjadi kekerasan dalam ruang kerja. But you have one of these who just snap at your Clouseau kemudian mengatakan bahwa dia telah mengantongi nama tersangka, dengan diiringi dengan tingkahnya yang kocak. To the next. Dalam rapat dewan memutuskan bahwa selain dua calon penerima medali kehormatan, yaitu Charles Dreyfus dan Suster Mary Hook, akan ditambah juga Inspektur Clouseau, karena Clouseau sedang menyelidiki pembunuhan Gluon dan telah melumpuhkan penjahat bertopeng. Mendengar hal itu, Dreyfus marah dengan Ponton karena tidak memberitahu kejadian saat di kasino. Dreyfus kemudian memerintahkan Ponton untuk terus melaporkan keberadaan Clouseau kepadanya. Clouseau mengatakan pada Ponton bahwa Sania bukan pembunuh Gluon. Namun, Sania mengetahui beberapa hal terkait kasus pembunuhan Gluon. Clouseau pun ingin mendatangi Sania yang saat ini sedang berada di New York, Amerika. Namun sebelum pergi, Clouseau ingin belajar mengucapkan aksen Amerika dengan benar agar dia tidak dicurigai. Clouseau meminta Ponton mencarikan seorang guru aksen terbaik di dunia. Dan beginilah pelajarannya. Hamburger. 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 You buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. Sesampainya di Amerika, saat di hotel, Clouseau kembali melakukan serangan kepada Ponton. Good one. Thank you. Dan saat mencoba hamburger, Clouseau mengatakan bahwa hamburger merupakan makanan Amerika yang menjijikkan. Namun setelah memakannya, Ponton mengatakan pada Clouseau bahwa Sania akan pergi ke pemotong berlian di pasar gelap. Clouseau dan Ponton pun mengikuti Sania yang baru keluar hotel dengan gaya mereka yang kocak. Saat sampai di tempat yang dituju, terjadi perkelahian yang menegangkan. Clouseau dan Ponton kemudian menemukan Sania bersama seorang pemotong berlian, yang ternyata bukan berlian Pink Panther seperti yang mereka curigai. Sania mengatakan bahwa tasnya sobek, sehingga tas itu akan ditambal dengan berlian-berlian tersebut.
karena tas itu akan dipakai pada saat acara perjamuan presiden. Kemudian Sania mengajak Clouseau makan malam bersama di kamarnya. Clouseau pun setuju dan mengatakan kepada Ponton bahwa ini bagian dari pekerjaan yang harus dilakukan. Malam harinya, saat masuk kamar Sania, seperti biasa Clouseau memperlihatkan tingkah kocaknya. Sania mengatakan bahwa dia takut dengan Larok, karena Larok akan mengancam siapa saja demi mendapatkan berlian Pink Panther. Larok mungkin saja membuntutinya, karena mengetahui dirinya berada di New York untuk bertemu pemotong berlian. Keduanya kemudian terbawa suasana. Clouseau pun pergi ke toilet untuk meminum obat kuat. Dan terjadilah insiden yang memalukan. Keesokan harinya, saat Clouseau berada di bandara untuk kembali ke Prancis, tas Clouseau ditukar oleh seorang wanita yang merupakan suruhan dari Dreyfus, di mana di dalam tas tersebut berisi bermacam senjata tajam dan senjata api. Tujuannya untuk mempermalukan dan menangkap Clouseau. C'est un espèce nunchucks. Berita tertangkap Clouseau langsung menyebar di seluruh Prancis. Dan saat di ruang interogasi, Dreyfus mengatakan kepada Clouseau bahwa dia mengangkat Clouseau menjadi inspektur bukan karena kemampuannya, namun karena dia perlu seorang yang ceroboh dan tidak mumpuni dalam menangani kasus ini, sehingga tidak mungkin kasus dapat terselesaikan sampai dia betul-betul siap mengambil alih kasus ini. Dan saat ini dia sudah siap mengambil alih kasus ini, sehingga urusan dengan Clouseau pun sudah selesai. Clouseau akan dicopot jabatannya dari inspektur. You knew? Clouseau pun diantar oleh Ponton. Clouseau meminta maaf karena telah mempermalukan Ponton selama ini. Sementara itu, Dreyfus dengan bersemangat mempresentasikan hasil penyelidikannya. Menurutnya, yang mempunyai motif membunuh Gluon adalah Dr. Peng. Dr. Peng pada saat kejadian berada di tribun VIP. Dr. Peng telah menyerahkan uang yang sangat banyak pada Gluon untuk berinvestasi. Namun uang tersebut malah dipakai Gluon untuk berjudi, sehingga membuat Dr. Peng marah. Dreyfus mengatakan Dr. Peng saat ini berada di Prancis untuk menghadiri perjamuan presiden nanti malam. Dreyfus berencana untuk menangkap Dr. Peng saat itu. Di saat Clouseau melihat foto penangkapannya di internet, tiba-tiba Clouseau melihat sesuatu. Clouseau pun langsung menelpon Ponton untuk meminta segera menjemputnya. Clouseau yakin malam ini si pembunuh Gluon yang juga pembunuh Bizou akan beraksi dengan targetnya adalah Sania. Clouseau juga menelpon Nicole untuk meminta dibawakan tasnya yang bertuliskan Istana Kepresidenan, karena di dalamnya ada baju penyamarannya. Di Istana Kepresidenan, Clouseau dan Ponton tidak diperbolehkan masuk karena tidak ada di dalam daftar tamu yang diundang. Hal itu sebenarnya atas permintaan Dreyfus. Namun mereka dapat masuk melalui jalan belakang atas bantuan Nicole. Dreyfus yang mengetahui Clouseau ada di perjamuan itu meminta anak buahnya untuk segera menangkap Clouseau apabila melihatnya. Saat Sania tampil menyanyi, Clouseau dan Ponton melakukan penyamaran, namun juga melakukan hal-hal konyol, termasuk di saat penyamaran mereka diketahui. Can't you see these dancers are exhausted? Saat pembunuh akan mengarahkan bidikannya kepada Sania, tiba-tiba Clouseau dan Ponton datang. Si penjahat pun tidak jadi menembak Sania dan mencoba melarikan diri, sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Sementara itu, Dreyfus dan stafnya mengepung Dr. Peng untuk menangkapnya atas tuduhan pembunuhan Gluon. Namun, saat akan melakukan penangkapan, Clouseau dan Ponton datang bersama dengan pembunuh Gluon. Si pembunuh itu adalah Yuri, si pelatih dari Rusia. Yuri mengatakan bahwa dia membunuh karena sangat membenci Gluon. Selama ini Gluon selalu mendapatkan pujian atas pertahanan Prancis,
yang sebenarnya dirinya lah yang meracik formasi pertahanan itu. Selain itu, Gluon selalu memperlakukannya dengan sangat buruk. Cluzo mengetahuinya karena berdasarkan informasi dari wanita Cina yang pernah diinterogasinya. Ternyata, Cluzo mengerti apa yang dikatakan wanita itu. Gluon dibunuh dengan menggunakan racun dari Cina. Dan menurut Cluzo, setiap pelatih sepak bola harus mengetahui pengobatan herbal Cina. Sedangkan Bizhu yang terbunuh, dikarenakan Yuri merasa sakit hati dengan Bizhu yang pernah mengancamnya. Ditambah lagi, Bizhu ditembak tepat di kepala hingga menembus tengkorak belakang. Tembakan tersebut hanya dapat dilakukan seorang penembak terlatih, di mana semua anggota militer Rusia selain mempunyai skill menembak, harus mengetahui titik kelemahan di tengkorak belakang. Yuri juga membenci Sania karena Sania tidak pernah memperdulikannya. Malam ini, Yuri berencana untuk membunuh Sania. Dan untuk berlian Pink Panther, Cluzo mengatakan bahwa berlian Pink Panther tidak berada di Yuri, namun berada di dalam tas Sania. The purse, please. Cluzo mengetahuinya saat melihat foto berita penangkapannya di internet. Sania menjelaskan bahwa berlian Pink Panther tersebut sebenarnya diberikan Gluon sebelum dia meninggal, sebagai tanda Gluon melamar dirinya. Namun, dia tidak mengatakan kepada siapapun karena keadaan masih tidak memungkinkan. Dikhawatirkan dia akan dituduh membunuh Gluon. Mendengar cerita Sania, Cluzo kemudian menyimpulkan berdasarkan peraturan sipil bahwa berlian Pink Panther tersebut telah menjadi milik Sania yang sah, sehingga Sania dapat menyimpan berlian Pink Panther tersebut. Dan kasus pun selesai. Case is closed. Dan judge the book by the cover. Jangan pernah kita melihat seorang dari penampilannya. Jangan pernah menyepelekan orang lain, karena mungkin saja sebenarnya orang tersebut lebih baik dari kita. Karena setiap orang mempunyai kelebihan dan keunikannya masing-masing. Oke, sampai di sini dulu untuk episode kali ini. Semoga kalian semua terhibur, tetap sehat dan bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.